Bab 1476, Sekretaris Utama Feng, Wu Chen, mengapa dia tiba-tiba linglung? Bagaimana menurutmu? Yue Qingzu melihat Wu Chen agak tercengang, dia pun membuka mulutnya untuk bertanya. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Yue Qingzu memiliki beberapa keraguan tentang rubah, tetapi dia tidak pernah bertanya terlalu banyak. Setelah makan malam, apa yang harus kita lakukan? Xia Yulan berkata, menurutku, ayo kita pergi berbelanja. Kemarin sudah terlalu larut. Hari sudah mulai gelap sebelum kita pergi berbelanja. Ide yang bagus. Yue Qingzu mengangguk. Dia juga suka berbelanja. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Kekaisaran Xuanwu. Tentu saja, mereka perlu melihat-lihat dengan saksama. Bagaimana menurutmu, adik seperguruan muda? Sun Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya masalah. Bagaimana menurutmu, Wu Chen? Xia Yulan bertanya lagi pada Wu Chen. Wu Chen memikirkannya dan berkata, tepat pada waktunya, aku akan pergi ke mall. Apa yang kamu lakukan di mall? Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, selain berbelanja, menurutmu apa lagi yang bisa kamu lakukan di tempat seperti pusat perbelanjaan? Ramuan di tubuhnya hampir habis. Dia perlu membeli beberapa ramuan baru untuk menyempurnakan ramuan untuk hari hujan. Lagi pula, dia juga seorang pengonsumsi ramuan yang besar. Dia perlu menyiapkan sejumlah besar ramuan setiap saat. Kalau begitu, sudah beres. Ayo kita berbelanja bersama. Xia Yulan berkata dengan gembira bahwa untuk koleksi Marquise, dia benar-benar berada di pihak yang tidak penting. Tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Ketika Hou Junji melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin mengganggu minat Xia Yulan. Setelah sarapan, sekelompok orang berjalan keluar dari bar, berjalan-jalan di pasar jalanan, dan membeli segala macam barang. Wu Chen pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli beberapa ramuan dan barang-barang lainnya. Sekarang, dia benar-benar bersama Sun Yan dan Yue Qingzu. Ketiga wanita ini tidak lelah setelah berbelanja begitu lama. Hou Junji menatap sosok tiga wanita di depan, dan mengeluh. Wu Chen juga tertawa getir. Dia sangat jelas tentang apa yang ingin dia beli dan apa yang tidak dia beli. Dia tidak pernah membicarakan harga. Pihak lain mengatakan berapa harganya berapa. Tidak seperti Xia Yulan, mereka membeli ini dan membeli itu. Setiap kali mereka membeli sesuatu, mereka memilihnya untuk setengah hari dan menawar selama setengah hari. Mereka sama sekali tidak lelah. Mereka tampak menikmatinya. Terserah, yang penting mereka senang. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli. Berbelanja adalah sifat wanita, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu adalah Wu Chen. Tiba-tiba, sebuah suara turun dari loteng dan masuk ke telinganya. Wu Chen mendongak dan melihat seorang pria duduk di lantai 2 loteng. Dia mengenakan pakaian bersulam awan dan menatapnya. Di samping pria itu, ada dua pria lain yang duduk di sana, mencicipi teh. Apakah Anda bertanya kepada saya? Pria itu mengangguk, tentu saja. Wu Chen menatapnya dan merasa sangat akrab. Dia tidak memiliki kesan apapun. Jelas, dia belum pernah bertemu pria ini. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Sekarang dia juga orang terkenal di Zhongzhou. Dia mengenalnya dan mengenal banyak orang, jadi tidak mengherankan. Wu Chen, siapa pria ini? Tanya Hou Junji. Wu Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Hou Junji mengerutkan kening. Dia tidak meragukan kata-kata Wu Chen. Karena dia mengatakan dia tidak mengenal Wu Chen, dia pasti tidak mengenalnya. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang siapa pria dengan pakaian bersulam awan itu dan bagaimana dia mengenal Wu Chen. Wu Chen berkata, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Pria itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengajak Anda minum teh. Maukah Anda? Wu Chen berkata, maaf. Saya khawatir tidak nyaman bagi saya untuk menemani beberapa teman. Teh orang asing, tidakkah Anda merasa aneh? Tidak masalah, kata pria itu. Anda punya teman, dan saya punya teman. Tidaklah baik bagi semua orang untuk minum teh dan mengobrol. Wu Chen menatap Hu dengan curiga, lalu berkata, ini juga bukan tidak mungkin, tapi, permisi, Anda siapa? Hahaha. Pria itu tertawa 3 kali, lalu berkata, Direktur Feng. Direktur Jenderal. Wu Chen mengerutkan kening dan mengingatnya dalam benaknya. Sepertinya dalam ingatannya,
dia tidak pernah mendengar nama itu. Selain itu, dalam daftar peringkat Tianbei, dia tidak memiliki nama orang itu. Aneh. Sejauh yang dia tahu, pada dasarnya semua anak muda, yang telah mencapai level Hualong, akan meninggalkan nama mereka di daftar peringkat Tianbei agar lebih banyak orang mengenal diri mereka sendiri. Namun, Direktur Jenderal Feng tidak melihat nama itu di daftar peringkat Tianbei, dan dia tidak tahu apa identitas orang ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang dan minum teh sekarang. Wu Chen menatapnya dan berkata, ya, tetapi tidak perlu naik. Saya akan berada di sini. Wu Chen, Anda, melihat bahwa Wu Chen benar-benar setuju, Hou Junji di satu sisi sedang terburu-buru. Direktur Feng ini, mereka sama sekali tidak saling kenal. Mereka adalah orang asing. Jelas tidak bijaksana bagi mereka untuk menerima teh orang asing tanpa ragu-ragu. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka meracuni teh itu? Anda tidak perlu khawatir, aku punya pertimbangan sendiri. Wu Chen melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada Hou Junji bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia sangat jelas tentang perilakunya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Hahaha, pria itu tertawa dan melambaikan tangan. Secangkir teh mengalir deras dari loteng. Secepat kilat, teh itu melesat turun dan melesat ke arah Wu Chen. Wu Chen tidak ragu untuk mengambilnya dengan tangannya. Namun, saat tangannya menyentuh cangkir teh, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar keluar dari cangkir teh, yang akan mengguncang seluruh tangannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Wu Chen terkejut. Sebagian kekuatannya luar biasa dan sangat dahsyat. Menurut pandangannya, kekuatan pria ini seharusnya tidak lebih buruk dari Sima Kong. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Saat tubuhnya bergetar, medan berubah dan kekuatan yang kuat mengalir keluar darinya dan mengalir ke dalam cangkir teh ini untuk melawan kekuatan yang kuat ini. Sekarang, dia telah menembus surga 5 lapis Hualongjing. Segera, dia telah melawan kekuatan yang dahsyat ini, mengambil cangkir teh, mendongak dan meminum tehnya. Di sisi lain, Hou Junji merasa ngeri. Kepala departemen, yang belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tiba-tiba meminta mereka untuk minum teh. Selain itu, Wu Chen tidak ragu untuk minum teh. Kalau tehnya beracun atau barang-barangnya, apa yang bisa dia lakukan? Hahaha, tehnya enak. Hahaha, teh yang enak. Wu Chen menghabiskan semuanya dan tertawa. Tehnya benar-benar enak. Setelah meminumnya, tehnya penuh dengan aroma harum. Tehnya mudah diingat. Terima kasih atas tehmu yang enak, dan cangkirnya akan dikembalikan kepadamu. Begitu tangan kanan Wu Chen bergetar, cangkir teh itu terbang keluar dan bergegas ke loteng dan ke kepala eksekutif. Ada sedikit cahaya aneh di mata Direktur Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan pergi untuk mengambil cangkir teh. Ketika tangannya menyentuh cangkir teh, kekuatan yang sama kuatnya tiba-tiba keluar dari cangkir teh. Kekuatan ini, sangat kuat, bekerja pada tangannya, untuk menghancurkan tangannya. Kekuatan yang sangat kuat. Direktur Feng juga terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga berada di luar imajinasinya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus darinya, mengalir ke dalam cangkir teh, dan melarutkan kekuatan ini. Wu Chen tidak terkejut melihat Direktur Jenderal telah menghilangkan kekuatannya, dan tidak peduli. Kembalilah minum tehmu lain kali. Wu Chen kemudian menoleh ke Hou Junji dan berkata, kakak seperguruan Hou, ayo pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hou Junji diam-diam menatap kepala eksekutif Feng. Dia memiliki firasat samar. Pria ini tidak akan pernah meminta Wu Chen minum teh begitu saja. Dia pasti memiliki tujuan yang berbeda. Adapun tujuan spesifiknya, dia masih belum jelas, yang membuat orang harus waspada. Benar saja, tepat ketika Wu Chen berbalik dan ingin pergi, suara kepala eksekutif Feng turun lagi. Kamu sangat muda, sangat berbudaya dan kuat. Aku sangat mengagumimu. Bolehkah aku meminta beberapa tips? Wajah Hou Junji berubah drastis. Dia menatap Direktur Jenderal dengan ngeri. Apa yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Namun, Wu Chen tidak memperhatikannya. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi tetap bersuara, tidak, aku ada urusan. Maaf jika aku tidak bisa membantumu. Apakah kamu meremehkanku? Wu Chen tidak memperhatikan dan tidak berbicara lagi. Baginya, Direktur Jenderal Feng hanyalah orang asing. Dia tidak perlu terlibat dengannya.
Itu tidak berarti banyak. Namun, tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakang, yang tampaknya sangat cemas. Wu Chen, awas di belakang. Hou Junji berteriak. Dia melihat kekuatan yang kuat, yang tiba-tiba turun dari atas loteng dan menyerang punggung Wu Chen. Kekuatan ini sangat kuat. Dia sama sekali bukan lawan. Dia akan hancur dengan satu sentuhan. Tidak ada kemungkinan lain. Namun, saat kekuatan ini hendak tiba di belakang Wu Chen, tiba-tiba, cahaya keemasan di tubuh Wu Chen melonjak, dan cahaya keemasan yang cemerlang menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang besar, muncul di luarnya, dengan kuat menjaga tubuhnya dan mencegah serangan kekuatan asing. Bang! Begitu Raja Peri Wu Chen muncul, kekuatan besar itu akan menghantamnya dengan keras. Pada saat itu, seluruh Raja Peri gemetar, dan cahaya keemasan yang kuat meledak, yang sangat indah dan menyilaukan. Cahaya keemasan mengalir dan mengalir keluar, menjinakkan kekuatan serangan yang kuat ini dan tidak menyebabkan kerusakan padanya. Melihat ini, Hou Junji sangat lega. Baru saja, dia benar-benar akan takut setengah mati. Dia pikir Wu Chen tidak bisa menahan serangan itu dan akan terluka parah. Tapi sekarang, dia telah berhenti. Semua ini hanya alarm palsu. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi di sini juga menarik perhatian Xia Yulan, Yue Qingzu dan Sun Yan. Awalnya, mereka sedang memilih barang-barang di sebuah kios dan akan membelinya. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu terjadi di sini, dan mereka datang ke sini untuk membeli barang. Junji, apa yang terjadi di sini? Xia Yulan bertanya kepada Hou Junji, karena dia melihat bahwa Wu Chen telah mengumpulkan Raja Abadi. Pengumpulan Raja Abadi menandakan bahwa Wu Chen telah memasuki kondisi bertarung. Dia tidak perlu memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, jika tidak, dia tidak akan pernah memasuki kondisi bertarung. Hou Junji menunjuk ke Direktur Jenderal Feng di loteng dan berkata, orang ini membuat masalah. Ini. Xia Yulan menatap Direktur Feng dan mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Yue Qingzu dan Sun Yan sama. Mereka belum pernah bertemu orang ini dan tidak mengenalnya sama sekali. Junji, siapa pria ini? Mengapa dia harus mengincar Wu Chen? Hou Junji berkata, dia mengatakan bahwa namanya adalah Sekretaris Utama Feng. Aku tidak tahu mengapa dia mengincar Wu Chen. Direktur Jenderal, mengunyah tiga kata ini, Xia Yulan merasa bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Apakah kamu sudah mendengar nama itu? Yue Qingzu dan Sun Yan saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka semua kuat di lingkungan Hualong. Nama mereka ada di daftar peringkat Tianbei. Namun, mereka mengingat nama-nama di daftar peringkat Tianbei. Sepertinya tidak ada yang bernama Direktur Feng. Xia Yulan bahkan lebih penasaran. Siapa orang ini? Mengapa dia harus mengincar Wu Chen? Pada saat ini, Wu Chen bertanya, bisakah kamu memberitahuku identitas aslimu? Jika kamu ingin datang ke sini sebagai identitasmu, kamu tidak boleh menjadi orang yang tidak dikenal. Wu Chen tidak ingin berkelahi dengan orang lain tanpa alasan. Dia juga bukan orang yang suka berkelahi. Untuk bertarung, setidaknya dia perlu mencari tahu identitas pihak lain. Dia tidak ingin menjadi orang yang bingung dan melakukan kesalahan. Direktur Feng berdiri dan berkata, apakah kamu ingat Chu Zongtian? Chu Zongtian. Wu Chen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Chu Zongtian? Dia benar-benar munafik. Bahkan dia sendiri hampir tidak tahu jalannya. Saat itu, dia dan Nangong Xiang bekerja sama untuk merancang rencana untuk membunuhnya, berkat kemunculan Sun Yan, dan memblokir serangan diam-diam pihak lain dengan tubuhnya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dan Sun Yan di sebelahnya juga merupakan perubahan besar dalam penampilan batu giok. Nama Chu Zongtian memiliki kenangan yang dalam baginya. Saat itu, untuk menyelamatkan Wu Chen, dia menghentikan serangan mendadak Chu Zongtian. Serangan itu sangat mengerikan, yang mengalahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Itu hampir membunuhnya. Berkat keterampilan medis Wu Chen yang luar biasa, dia pasti sudah sembuh. Kalau tidak, dia mungkin sudah meninggal sekarang. Ada apa denganmu, adik seperguruan muda? Kamu tidak terlihat sehat. Di sebelahnya, Xia Yulan melihat wajah Sun Yan berbeda. Dia pikir sesuatu telah terjadi padanya, dan dia khawatir. Sun Yan menggelengkan kepalanya, kakak seperguruan tua, aku baik-baik saja. Jangan khawatir.
Benarkah? Rubah mencurigakan Xia Yulan penuh dengan wajah. Dilihat dari wajah Sun, dia tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya. Namun, dia tidak menanyakan apapun. Bagaimanapun, bisnis Wu Chen adalah prioritas utama. Apa hubungan antara kamu dan Chu Zongtian? Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lihatlah penampilan orang ini, usianya seharusnya lebih tua dari Chu Zongtian, dan Chu Zongtian dan penampilannya, tidak ada sedikit pun kesamaan, jelas bahwa itu tidak mungkin saudara laki-laki Chu Zongtian, terlebih lagi, nama keluarga orang ini adalah Xi, dan Chu Zongtian juga memiliki nama keluarga yang berbeda. Jika begitu, lalu, apa hubungan antara pihak lain dan Chu Zongtian, dan mengapa repot-repot mencarinya? Hubungan, dia dan aku seharusnya berada di keluarga yang sama, kata direktur. Pintu yang sama, alis Wu Chen berkerut. Jika dia adalah anggota sekte yang sama, maka kepala eksekutif Feng berasal dari Lembah Zamrud. Jika dia tidak salah menebak, dia seharusnya adalah saudara senior Chu Zongtian. Apakah kamu saudara senior Chu Zongtian? Itu benar, Direktur Feng mengangguk. Mendengar ini, Xia Yulan dan Sun Yan. Hari itu, di kota Limbah, Wu Chen bertarung sendirian dengan Chu Zongtian dan Namong Xiang untuk mengalahkan mereka. Banyak orang melihat ini dan tidak dapat menyembunyikannya dari orang lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang Lembah Zamrud akan datang secepat itu. Wu Chen bertanya lagi, mengapa kamu tidak melihat namamu di daftar peringkat Tianbei? Ini juga yang membuatnya bingung. Karena dia adalah kakak laki-laki Chu Zongtian, dan dia kuat, dia tidak lebih buruk dari Sima Kong. Jadi, dia seharusnya ada di daftar peringkat Tianbei. Namun, sebenarnya, dia tidak menyangka nama pihak lain akan dimasukkan dalam Tianbei. Apa alasannya? Daftar peringkat Tianbei, haha, nama yang sudah lama ada. Direktur Feng mendongak sedikit, seolah mengingat sesuatu, dan berkata dengan ringan, mungkin 3 tahun lalu, kamu masih bisa melihat namaku di daftar peringkat Tianbei, tetapi sekarang, hehe. 3 tahun lalu, alis Wu Chen berkerut. Dia berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dimaksud pihak lain. Tiba-tiba, dia mengerti dengan jelas. Karena ada persyaratan yang sangat ketat dalam daftar peringkat Tianbei. Pertama-tama, kultivasi harus mencapai ranah Hualong. Kemudian, baru bisa diberi peringkat. Kedua, sistem batasan usia terbatas. Itu harus orang muda di bawah usia 35 tahun. Jika orang dalam daftar berusia lebih dari 35 tahun, namanya akan dikeluarkan dari daftar peringkat Tianbei. Misalnya, Murong Feng, yang sekarang berusia 35 tahun, telah dikeluarkan dari daftar peringkat Tianbei. Selain Murong Feng, ada banyak orang yang telah dikeluarkan dari daftar peringkat Tianbei karena usia mereka. Misalnya, Pangeran Tertua, Pangeran Kedua Kekaisaran Naga Hitam, Pangeran Ketiga, serta beberapa pangeran senior Kekaisaran Harimau Putih, dan para pangeran yang lebih tua, juga sama, karena masalah usia, mereka tersingkir dari peringkat Tianbei. Akan tetapi, bagi orang-orang ini, meskipun mereka telah turun dari daftar peringkat Tianbei, reputasi mereka masih ada, dan mereka masih diperhatikan oleh berbagai kekuatan. Bahkan beberapa yang luar biasa telah menembus legenda dan menjadi yang terkuat. Secara umum, orang-orang ini tidak akan tinggal di benua Tianwu, tetapi pergi ke dunia lain dan mengembara di dunia lain, karena dunia di benua Tianwu tidak cocok untuk mereka jika dibandingkan, dan mereka tidak akan membuat banyak kemajuan jika mereka tinggal di sini. Faktanya, setelah mencapai alam legendaris, biasanya, mereka akan memilih untuk meninggalkan tempat ini dan menjelajah di dunia lain. Sangat sedikit orang kuat yang tinggal di benua Tianwu. Misalnya, beberapa dari mereka meninggalkan benua Tianwu dan pergi ke dunia lain untuk menjelajah dan menemukan lebih banyak peluang untuk membuat kekuatan mereka sendiri lebih kuat. Bagaimana keadaan Chu Zongtian sekarang? Direktur berkata, Chu Zongtian benar-benar kejam. Dia terluka parah. Jika dia tidak memiliki jimat, dia pasti sudah mati. Chu Zongtian adalah putra Lembah Zamrud. Lembah Zamrud mereka secara alami sangat mementingkannya. Itu diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka tidak hanya memberikan banyak harta, tetapi juga memiliki jimat untuk memastikan bahwa dia masih dapat mempertahankan hidupnya ketika dia terkena pukulan fatal. Namun, meskipun jimat pelindung kehidupan menyelamatkan nyawa Chu Zongtian,
cederanya sangat serius, dan masih dalam perawatan. Bahkan jika disembuhkan dengan usaha keras, itu tidak berfungsi. Oleh karena itu, Lembah Zamrud saat ini sudah dalam proses membina putra berikutnya. Sebelum putra berikutnya tumbuh dewasa dan dapat mengambil tanggung jawab, dia akan digantikan sementara oleh pemimpin perusahaannya Feng. Sedangkan untuk pemimpin Feng, dia awalnya adalah putra dari yang sebelumnya. Sebelum pertengahan dinasti Chu, dia adalah putra Lembah Zamrud. Oleh karena itu, dia sangat bertanggung jawab atas tanggung jawab putranya. Jelas, tidak diperlukan pelatihan khusus. Wu Chen mengangkat bahu. Pada hari itu, Chu Zongtian dan Nangong Xiang bersekongkol untuk membunuhnya dan melukai Sun Yan dengan serius. Dia sangat marah. Tentu saja, dia tidak akan sopan. Dia menggunakan neraka lotus untuk melawan mereka sampai mati. Jika orang lain tidak datang ke sini, dia tidak bisa terus bertarung. Bahkan jimat kehidupan tidak bisa melindungi mereka. Namun, bahkan jika Chu Zongtian dan Nangong Xiang diselamatkan, mereka akan cacat. Kecuali dia pergi untuk menyembuhkan mereka, mereka bisa disembuhkan dan pulih. Jelas, dia tidak akan menyembuhkan mereka. Apakah kamu pergi ke Lembah Zamrud untuk mengaku bersalah, atau kamu ingin aku membawamu ke Lembah Zamrud? Begitu Direktur Feng berbicara, dia datang ke sini untuk menangkap Wu Chen, kembali ke Lembah Zamrud dan menerima hukuman yang menjadi haknya. Chu Zongtian adalah putra suci Lembah Zamrud mereka. Berjalan di luar mewakili Lembah Zamrud mereka. Tidak seorang pun berani tidak menghormatinya, karena jika mereka tidak menghormatinya, mereka pasti akan dihukum. Orang ini melukai Chu Zongtian dengan serius, hampir membunuhnya. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Lembah Zamrud mereka. Bagi Lembah Zamrud mereka, ini adalah aib. Kepala lembah terkejut dan marah. Dia memerintahkan agar Wu Chen dibawa kembali untuk menerima hukuman tertinggi di Lembah Zamrud mereka, dan hukuman api suci adalah yang tertinggi, untuk menebus dosanya. Terserah kamu. Sekilas, Wu Chen tidak memiliki rasa takut. Bahkan kakak seperguruan Chu Zongtian, bagaimana dengan itu? Ya, terserah aku. Begitu tubuh Direktur Jenderal terguncang, momentum kuat pecah darinya, yang seperti gelombang besar, menyapu dan membuka, dan memenuhi seluruh dunia. Begitu angin Direktur Jenderal bertiup, Wu Chen tahu kekuatan aslinya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan puncak Hualongjing Jiao Xiongtian sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan puncak Hualongjing Bacongtian, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan tidak mudah dihadapi. Adapun Yue Xingzu dan Sun Yan, wajah mereka banyak berubah. Tanpa diduga, kultivasi kepala perusahaan Feng begitu mengerikan sehingga mereka telah mencapai puncak Jiao Xiongtian di Hualongjing. Kultivasi mengerikan seperti itu jauh di belakang mereka. Bahkan jika semuanya dijumlahkan, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Ah! Sun Yan dan Yue Qingzu keduanya menghela nafas. Mereka pikir kekuatan mereka telah ditingkatkan, yaitu, mereka dapat membantu Wu Chen dan meringankan tekanan besar yang dialaminya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa lawan yang mereka temui lebih kuat dan lebih mengerikan. Meskipun prestasi mereka telah meningkat pesat dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, mereka masih tidak dapat mengatasinya. Hal ini membuat mereka sangat tertekan, karena mereka telah berlatih dengan sangat keras, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak dapat mengejar Wu Chen. Sekarang, apakah kamu ingin aku mengembalikanmu ke Lembah Zamrud? Napas Direktur Jenderal yang kuat, melonjak keluar, melonjak hingga ekstrim, mengerikan hingga ekstrim, mengguncang seluruh ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat, bergetar terus-menerus, yang tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Namun, Wu Chen tersenyum dan berkata, "Maaf, dengan kekuatanmu, itu masih belum cukup baik." Apa? Direktur Feng membuka matanya lebar-lebar. Dia belum pernah melihat orang yang begitu gila sebelumnya. Bahkan Huang Pu Changhen tidak berani menjadi begitu gila di sini. Ketika dia bangkit, Huang Pu Changhen hanyalah seorang anak kecil berusia 20-an. Wah, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar gila, tetapi apakah kamu yakin kamu memiliki cukup modal untuk mendukung kesombonganmu? Wu Chen berkata dengan ringan, aku memiliki cukup modal kesombongan, kamu datang untuk mencoba sendiri, tidak tahu. Baiklah, kalau begitu, aku akan melihat modal apa yang kalian miliki dan pantas untuk kesombongan kalian. Direktur Jenderal Feng bergegas turun dari loteng,
dan kekuatan dahsyat itu langsung melesat keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, seperti angin kencang, berguling ke Wu Chen, dan melancarkan serangan ganas padanya. "Minggirlah, kalian semua," Wu Chen berkata kepada Sun Yan dan Xia Yulan bahwa kekuatan Direktur Jenderal Feng terlalu kuat untuk dia pahami. Namun, dia tidak ingin orang-orang ini terlibat. Dia terlibat dan terlibat. Sun Yan dan Yue Qingzu buru-buru menjauh, menghindari ujung tajam dari angin utama. Angin utama adalah kekuatan teratas dari 9 langit di alam naga. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Oleh karena itu, mereka harus menghindari dan memberi ruang bagi Wu Chen. Meskipun prestasi dan kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui imajinasi, mereka juga tahu bahwa kekuatan Wu Chen bukanlah ilusi. Sejak mereka mengenal Wu Chen, mereka tidak pernah melihatnya gagal. Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli seberapa mengerikan keberadaannya, dia mampu mengalahkan lawan dan memenangkan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, dalam pikiran mereka, Wu Chen selalu menjadi dewa yang tak terkalahkan, tumbuh dan menyapu bersih, baik di Dongsuanyu atau di Zhongzhou, tidak pernah ada keberadaan yang tidak dapat dia kalahkan. Mereka percaya bahwa dengan gaya Direktur Jenderal ini, dia memiliki cara untuk mengalahkannya. 8 tebasan naga suci. Tanpa ragu-ragu, Wu Chen langsung menggunakan tebasan 8 naga suci. Naga ki yang kuat melesat keluar darinya dan menyapu, seperti ombak, melonjak keluar dan mengguncang ke segala arah. Naga ki yang agung bergetar di antara langit dan bumi. Energi yang kuat terus melonjak, yang membuat aliran udara antara langit dan bumi di sekitarnya berputar dengan keras, tanpa henti, melonjak, seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang dunia. Setelah 8 naga suci ditebas, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari naga ki. Mereka meraung dan terbang, meraung dan mengguncang langit. Mereka bergegas keluar dengan teror. Bang! Pukulan Direktur Jenderal Feng langsung dihancurkan oleh naga suci 8 tebasan, dan berubah menjadi badai yang mengerikan. Itu menyapu dan terbuka. Itu perkasa dan bergegas ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan besar. Direktur Feng terkejut. Dia terkejut dengan kekuatan Wu Chen yang kuat. Prestasinya jelas terbatas pada Hua Longjing Wu Hongtian. Namun, dia mampu memainkan peran yang begitu kuat. Serangannya juga hancur. Tampaknya memang ada 2 kuas. Seng Guang Puzhao, Direktur Jenderal membuat suara keras, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan keterampilan uniknya, cahaya suci yang kuat, dan bergegas keluar darinya. Dia bersinar dengan cepat, menyapu keluar dan bergegas ke segala arah. Pada saat yang tepat, gaya Direktur Jenderal berubah menjadi matahari yang menyilaukan, melepaskan cahaya yang tak tertandingi, bersinar terang di seluruh dunia. Di pasar jalanan, saat ini, sudah ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Di antara mereka, ada banyak orang yang mengenal Wu Chen dan kepala eksekutif Feng. Ketika mereka melihat pertempuran berdarah di antara mereka, mereka penasaran dan banyak berdiskusi. Bukankah ini Wu Chen? Kapan dia datang ke Kekaisaran Xuanwu kita? Seharusnya kemarin. Setelah tenggelamnya Pulau Sengwang kemarin, aku melihat dia dan rekan-rekannya menaiki kapal menuju Kekaisaran Xuanwu kita. Wu Chen bukanlah orang biasa. Kudengar dia adalah seorang pemuda yang memiliki harapan untuk bertarung dengan pangeran ketiganya. Aku pernah mendengarnya, tetapi menurutku dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Yang Mulia. Bagaimanapun, betapa hebat dan berbakatnya Yang Mulia. Kami sangat jelas bahwa di antara orang-orang muda, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Kurasa itu tidak mungkin. Dari sudut pandang kultivasi, kesenjangan antara pria ini dan pangeran ketiganya tidak sedikit, tetapi besar. Ketika dia mencapai level pangeran ketiganya pasti sudah melangkah ke level yang lebih tinggi. Jangan bicarakan itu. Apakah kamu tahu lawan yang dia temui kali ini? Bagaimana aku bisa merasa bahwa aku mengenalnya? Petik 2. Bukankah ini metode Sein Angsa Emas? Dia bisa menggunakan metode Sein Angsa Emas. Dia pasti dari Lembah Zamrud. Emerald Valley, apakah ada pemuda sekuat itu di Emerald Valley? Napas pria ini sangat kuat. Menurut pendapatku, setidaknya dia juga merupakan salah satu dari 9 pria kuat di alam Hualong. Bab 1480, tunggu sebentar, sepertinya aku punya kesan di wajah pria ini. Aku merasa pernah melihat pria ini sebelumnya.
Baiklah, kalau begitu katakan siapa pria ini. Aku ingat kalau tebakanku benar, orang ini seharusnya adalah kepala eksekutif. Direktur Feng, siapa Direktur Feng? Apa kau tidak kenal kepala sekretaris Feng? Putra Lembah Zamrud, kekuatannya mengerikan. Dia adalah putra Lembah Zamrud. Petik 2. Orang ini sudah 3 tahun tidak masuk dalam daftar peringkat Tianbei. Setelah dia keluar dari daftar peringkat Tianbei, dia jarang berkeliling dunia dan perlahan menghilang dari pandangan kita. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihatnya. Petik 2. Kudengar pria ini sepertinya sudah meninggalkan benua Tianwu dan pergi ke dunia lain. Bagaimana dia bisa muncul di dunia lagi? Aku tidak tahu, tapi kupikir itu mungkin ada hubungannya dengan urusan Chu Zongtian. Chu Zongtian, bagaimana keadaan Chu Zongtian sekarang? Entahlah, konon katanya mengerikan. Pertanyaan besar apakah kita bisa bertahan hidup? Kali ini, kenaifan Chu sudah terlanjur ternodai 8 kali. Lukanya seperti ini. Mungkin dia adalah putra Lembah Zamrud yang paling menyedihkan. Bukankah benar, sepanjang sejarah Lembah Zamrud, tidak ada putra tuan yang pernah semenyedihkan dia? Sungguh menyedihkan. Tidak heran Direktur Jenderal Feng ingin mencari masalah dengan Wu Chen. Jika hal seperti ini terjadi, dia tidak bisa menahannya. Aku tidak tahu apakah Wu Chen bisa bertahan hidup kali ini. Menurutku, ini sangat misterius. Ya, kekuatan Sekretaris Jenderal Feng sangat kuat. Bahkan Yang Mulia Pangeran ketiga kita harus memperhatikannya. Ketika Wu Chen bertemu dengan pria yang begitu mengerikan, hasilnya sangat menyedihkan. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Siapa yang membiarkan dia menyakiti Chu Zongtian seperti itu? Dia benar-benar melukai wajah Lembah Zamrud, merusak wajah Lembah Zamrud, dan merusak reputasinya. Ada banyak pembicaraan. Metode suci angsa emas. Di antara para raja abadi, Wu Chen menatap kepala eksekutif Feng. Dia tidak asing dengan gerakan yang digunakan oleh kepala eksekutif Feng. Dia telah bertarung dengan Chu Zongtian 2 kali. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang metode suci angsa liar emas dari Lembah Zamrud. Dia juga tahu bahwa kekuatan metode ini sangat kuat, sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasi, sama sekali tidak membanggakan bahwa keberadaan yang dapat dilawan oleh orang biasa, di bawah cahaya suci, semua hal tidak ada. Namun, dia tidak memiliki rasa takut. Dia mampu memecahkan semua metode suci angsa liar emas milik Chu Zongtian. Dia juga dapat memecahkan metode suci angsa liar emas milik Chang Feng milik perusahaan. 8 potongan naga suci. Wu Chen meneguk ludah. Jurus yang digunakannya sama. Energi naga yang kuat keluar dari tubuhnya. Energi itu seperti gelombang yang dahsyat. Energi naga yang ganas membentuk bayangan naga. Energi naga itu melesat ke arah kepala angin. Bayangan naga itu meraung. Energi naga itu membubung ke langit. Amarahnya mengguncang ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, angin milik Direktur Jenderal juga mengaktifkan metode suci angsa emas. Cahaya terang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu menyilaukan, indah, dan sangat kuat, melonjak ke segala arah. Cahaya itu menakutkan dan mencekam. Cahaya suci yang melonjak keluar dari angin milik komandan. Di ruang ini, semuanya hancur dan berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan yang dahsyat ini. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan kepala perusahaan Feng benar-benar sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Jika mereka naik, mereka akan langsung hancur. Tidak ada kemungkinan lain sama sekali. Ledakan. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, 8 tebasan naga suci bertabrakan dengan kekuatan cahaya suci, yang menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Aliran udara yang dahsyat keluar dari pusat ledakan, menyapu, menyebar ke segala arah, dan sangat menakutkan. Udara datang, lari, semua orang ketakutan. Mereka semua mundur dan tidak berani mendekat, karena benturan kekuatan gerakan ini begitu mengerikan sehingga jauh di luar imajinasi mereka dan mereka takut terluka oleh kolam. Energi yang kuat, ledakan tanpa henti, gegar otak tanpa henti, gelombang yang tak henti-hentinya, seperti petir, meledakkan seluruh dunia, yang sangat mengerikan. Cahaya bersinar, serangan Wu Chen hancur oleh satu pukulan. Direktur Departemen berteriak keras, mengumpulkan kekuatan yang kuat dan energi yang besar, yang meledak darinya dan menyapu.
Seluruh orang berubah menjadi matahari yang menyilaukan, yang sangat indah dan menakutkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Kali ini, cahaya suci tidak lagi terpancar ke segala arah, tetapi seluruh tubuh mengalir keluar ke satu arah, dan arah ini adalah tempat Wu Chen berada. Seperti lautan emas, ia melonjak keluar dan bergegas ke Wu Chen untuk memusnahkannya. Namun, Raja Abadi Wu Chen, yang sangat kuat, memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Cahaya keemasan melonjak di seluruh dunia. Kekuatan teroris itu sangat luas, menyapu dan terbuka. Itu sangat menakutkan. Di bawah cahaya suci, itu menyapu Raja Abadi, tetapi bagi Raja Abadi, itu tidak terpengaruh sama sekali dan stabil seperti Gunung Tai. Gerakan anak ini sedikit rumit. Direktur Feng melihat Raja Abadi di luar Wu Chen. Dari ujian tadi, dia dapat melihat bahwa tubuh Dharma di luar Wu Chen ini memiliki pertahanan yang kuat, dan bahkan cahaya sucinya dapat bertahan tanpa pengaruh apapun. Sungguh luar biasa. Namun, siapa dia? Kepala eksekutif Feng, bahkan Huang Pu benci melihatnya, tetapi dia juga ingin menghindarinya. Terlebih lagi, Wu Chen yang sekecil itu, dia hanya membutuhkan sedikit usaha untuk menghancurkan bocah itu, sehingga dia bisa mati tanpa tempat pemakaman. Hancurkan untukku. Direktur Departemen Keamanan Publik membuat badai, dan kekuatan di tubuhnya meledak dan langsung naik, seolah-olah itu adalah gelombang yang kasar. Itu mengguncang bumi, sangat menakutkan, dan sangat menakutkan. Kemudian, momentum yang kuat ini turun, seperti runtuhnya galaksi langit 9, membawa kekuatan yang paling kuat, bergegas turun ke Wu Chen, dengan tegas meningkatkan kekuatan serangan, harus menghancurkan Raja Wu Chen dan mengalahkannya. Direktur Feng memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, seberapa kuat Raja Abadinya, atau seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa menjadi lawannya. Menghadapinya, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kekalahan. Tidak ada kemungkinan lain. Boom!